Selamat sore sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Wah ini saya lihat udah kayaknya mode summer semua ya. Udah kayaknya pengen keluar, pengen jalan-jalan, pakaiannya udah santai gitu. Oke. Kita di Memorial Weekend, saat kita menikmati, saya percaya ya, ini kemarin 90 ya, atau hari ini 90, besok mungkin turun sedikit. Tapi ini adalah hari-hari yang ya kita bisa nikmati lebih banyak di luar, kita fellowship sama-sama, kita maksimalkan apa yang Tuhan bisa, apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan yang banyak mungkin disampaikan oleh gereja-gereja seluruh dunia. Saya percaya bahwa hari ini kita merayakan yaitu Minggu Pentakosta ya, yaitu Minggu Pencurahan dari Roh Kudus. Kalau saudara perhatikan, ini sebenarnya menjadi satu kalau saya lihat dibanding tahun-tahun sebelumnya di sini dan buat saya pribadi ya, buat gereja kita, ini tahun ini kita khusus nih, mulai dari Paskah kita benar-benar kayak mengikuti gitu dari perjalanan bagaimana Yesus itu mulai dia ditangkap, kemudian dia diserahkan gitu ya, dia diadili, kemudian dia disalibkan, lanjut dia dikuburkan, kemudian dia bangkit. Dia bangkit dari kubur, kemudian dia pada akhirnya naik ke sorga, dan ini menjadi satu titik puncak yang lain di mana ketika Yesus mau naik ke sorga, dia menjanjikan gitu bahwa aku akan memberikan Roh Kudusku, aku akan mencurahkan Roh Kudusku kepada setiap kamu. So ini adalah satu momen yang penting, satu kalau saya lihat seperti kemarin saya sampaikan bahwa kenaikan Tuhan itu bukan menjadi satu titik akhir dari pelayanan Tuhan, pelayanan Yesus di muka bumi ini. Tetapi ini menjadi satu titik di mana estafet itu diberikan kepada gereja Tuhan gitu. Dan Tuhan terus bekerja dari sorga, Tuhan terus melakukan pekerjaannya sekarang lewat setiap kita, gereja Tuhan, umat Tuhan. Dan untuk itu Yesus bahkan menjanjikan bahwa aku akan memberikan Roh Kudusku kepada setiap engkau gitu, kepada gereja Tuhan. Oke, saya mau ajak kita boleh buka Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Saya akan baca bahasa Indonesia, di depan ada bahasa Inggris untuk bisa kita memperlengkapi ya pemahaman kita pada sore hari ini. So, mari kita boleh fokuskan perhatian kita, dan saya mau bawa kita kepada satu hal yang mungkin praktis gitu. Kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, tapi kemudian apa yang menjadi dampak nyata sebenarnya, atau apa yang Tuhan mau juga untuk terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu saya terlalu percaya betul bahwa kita diberikan firman Tuhan untuk kita alami. Bukan hanya untuk kita baca, bukan hanya untuk kita ketahui, bukan hanya untuk menjadi pintar, tapi ada kuasa di dalam firman Tuhan yang dimana ketika kita sadar, kita mengerti betul, maka kita akan menjadi bagian mengalami kebenaran firman Tuhan itu. Oke, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan seperti ini, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Oke, saudara perhatikan firman Tuhan ini, saya mau fokus kepada ini satu firman yang sepertinya sederhana, tapi ini merupakan sebuah cerita yang panjang dan begitu dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa Tuhan itu dia mau memperlengkapi setiap orang. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap orang. Dan dijabarkan di sini kalau kita lihat ya, kepada laki-laki, perempuan, kepada anak-anakmu, teruna-terunamu, anak-anak muda, mereka bahkan akan mendapatkan penglihatan ketika Roh Kudus turun ya. Akan ada penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi, bahkan anak-anak kita ini yang tadi di depan nih, ini jangan salah loh. Mereka bisa Tuhan pakai untuk mereka bahkan bisa menyampaikan nubuatan dari Tuhan.
Nubuatan itu adalah apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk saat ini, untuk generasi ini, untuk bangsa ini, untuk banyak hal. Jadi kalau kita berdoa betul buat setiap anak-anak kita, mereka bisa Tuhan pakai secara luar biasa dan mereka ini bukan hanya pengisi gereja. Sebenarnya mereka bukan bagian hanya sekedar apa ya, istilahnya pelayanan kelas 2, tapi kita harus fokus pada kehidupan anak-anak ini karena mereka bisa Tuhan pakai luar biasa. Tapi sekali lagi kita lihat bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Firman Tuhan katakan seperti ini, I will pour out my spirit on all flesh, to all people. Dalam bahasa lain atau terjemahan lain dikatakan setiap seperti itu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pertama kita boleh sadar bahwa Roh Kudus itu tersedia bagi setiap orang. Oke. Dan setiap orang bisa menerima Roh Kudus Tuhan kalau dia mau membuka hatinya. Karena Tuhan mempersiapkan, Tuhan memberikan, Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya bukan hanya kepada pendeta, pemimpin agama, bukan kepada hanya orang-orang mungkin yang saleh atau orang-orang tertentu, tapi kepada setiap orang. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya. Dan kalau Tuhan katakan, aku akan mencurahkan, ini buat saya luar biasa. Tuhan bilang bukan hanya memberikan tapi dicurahkan, di outpouring. Ini ada satu kata spesifik yang jelas, bukan hanya I will give you my spirit but I will pour out my spirit. Berarti dicurahkan itu apa ya, kira-kira saudara masih ingat mungkin beberapa tahun lalu ada satu challenge, ini kan di sosial media banyak challenge ya, tantangan gitu untuk orang bisa ngikutin. Itu namanya Ice Bucket Challenge. Jadi ember kah atau baskom kah, baskom bahasa Indonesia apa bahasa Sunda saya nggak tahu lupa. Seperti itu diisi air dengan penuh es kemudian dituangin ke kepala kita gitu, Ice Bucket Challenge. Ya cuma begitu aja, udah gitu direkam gitu ya, nanti orang nge-like, wih hebat segala macam. Tapi kira-kira dicurahkan tuh seperti itu, jadi banyak sekali. Kalau hujannya deras sekali, berarti sampai melimpah-limpah. Sampai penuh, sampai meluap-luap. Nah itu yang Tuhan mau ketika dia mencurahkan Roh Kudusnya. So, Tuhan mau mencurahkan Roh Kudusnya kepada setiap kita. Memberikannya berlimpah-limpah kepada setiap kita. Itu yang pertama. Nah yang kedua, saudara lihat bahwa pertama dibilang begini, and in the last days, pada hari-hari yang terakhir, aku akan mencurahkan Roh Kudusku kepada setiap orang, kepada seluruh umat manusia. Nah saudara yang kasih Tuhan, pertanyaannya seperti ini. Apakah kita hidup pada hari-hari terakhir? Karena Roh Kudus akan dicurahkan pada hari-hari terakhir. Berarti kalau bukan hari terakhir, ya berarti belum ya. Gitu. Tapi apakah kita hidup pada hari-hari terakhir? Nah, apakah orang bilang hari-hari terakhir itu bisa jadi akhir zaman? Nah, akhir zaman ini menjadi sebuah topik yang penting bagi banyak orang yang memperlihatkan kepada kita sebenarnya ada sebuah masa ya, waktu yang penting. Ini penting bukan hanya untuk kita bisa tahu, bukan hanya untuk kita bisa istilahnya apa ya, orang kalau dulu banyak sekali tuh seminar akhir zaman, nggak tahu sekarang apa karena di Amerika aja jadi jarang ya. Tapi kayaknya banyak yang membahas tentang akhir zaman. Wah tanda-tandanya seperti ini, oh ini akan seperti ini. So kalau kita lihat apakah kita hidup di hari-hari terakhir? Karena aku akan mencurahkan Roh Kudusku di hari-hari terakhir. Tuhan katakan seperti itu. In the last days, I will pour out my spirit to all people. So banyak orang bahas tanda-tanda kiamat. Banyak orang bahas tentang tanda-tanda tentang hari-hari terakhir ini. Oh iya kita hari-hari terakhir. Dan ketika mereka tahu sampai pada sebuah kesimpulan bahwa kita berada pada hari-hari terakhir, itu seringkali membuat mereka kayaknya deg-degan gitu ya. Atau kayaknya ngobrol banyak hal tentang hari-hari terakhir, jadi rame aja ngobrol gitu. Tapi sebenarnya apa yang menjadi tujuan di mana firman Tuhan ini ditulis, di mana firman Tuhan ini dikatakan bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudusku pada hari-hari terakhir. So, saya mau ajak kita boleh mengerti betul gitu. Kita boleh gali firman Tuhan. Kita mulai dari hari-hari terakhir ini ya. Tadi pertanyaannya apakah kita berada pada hari-hari terakhir? Karena kalau belum berarti belum dicurahkan. Gitu. Terus hari-hari terakhir kapan? Oh nanti mungkin
zamannya Jevera kali atau zamannya anaknya Jevera, kalau kita belum lah, tenang aja gitu ya. Itu cukup jelas ya. So, ini sebenarnya ada satu tanda yang Paulus berikan kepada setiap kita, kepada gereja Tuhan, di mana kita bisa melihat bahwa sebenarnya saya mau katakan kita hidup di hari-hari terakhir seperti yang ditulis di dalam firman Tuhan. Kita nih hidup in the last days. Tanda-tandanya apa? Well, orang bisa bilang kayaknya oh ya kan udah benar pastor di Alkitab juga ditulis akan ada perang misalnya, akan ada kelaparan gitu, akan ada macam-macam gitu, dunia, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kita lihat kalau kita buka kitab 1 Timotius pasal yang ketiga, saya mau ajak kita buka, saya tidak taruh di depan, ada mungkin 1-2 ayat. Kita akan lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita ini hidup di hari-hari terakhir, di mana dosa yang ada, apa yang terjadi di hari-hari ini, dengan budaya yang ada pada hari-hari ini, itu memperlihatkan secara jelas bahwa kita ini ada pada hari-hari terakhir. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya, saudara bisa lihat Alkitab saudara, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kita akan sedikit-sedikit kita akan lihat firman Tuhan dan saya berdoa Roh Kudus boleh menerangkannya kepada setiap kita. Ini akan ada masa yang sukar. Saya percaya Bapak Ibu Saudara setuju bahwa masa ini enggak mudah gitu. Masa di mana kita hidup tidak gampang. Jelas sekarang kita sedang ada dalam krisis ekonomi. Gitu. Amerika, saya lihat ya berusaha lah ya, dan semua negara itu enggak gampang intinya. Jadi ya saya tidak mau bawa ke politik, tapi kita tahu ini enggak gampang, ekonomi enggak gampang. Mungkin ada kesukaran-kesukaran yang kau alami di dalam kehidupanmu, tantangan yang kau hadapi. Kesulitan di dalam ekonomi, mungkin di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Tapi jelas pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kemudian apa? Yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oke. Ini ada hal-hal yang sederhana, saya tidak akan fokus kepada, saya di sini bukan fokus kepada pribadi, tapi mari kita boleh buka hati kita dan ketika Roh Kudus bicara kepada kita, mari kita boleh jujur di hadapan Tuhan dan kita boleh kembali kepada Tuhan. Karena ini sebenarnya adalah satu peringatan yang sebenarnya kesempatan untuk kita bisa kembali kepada Tuhan kalau kita mau membuka hati kita. Okay? So manusia akan mencintai dirinya sendiri. Kita lihat orang hanya fokus kepada dirinya sendiri. Segalanya tentang dia. Kalau tidak ada keuntungan untuk dia nggak mau. Kalau tidak ada kebaikannya, bukan urusan saya, ngapain saya repot-repot. Tapi manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Oke. Hamba uang itu berarti apa? Kalau hamba itu kita nurut gitu, kita diperbudak. Jadi slave dari uang. Saudara, di dalam iman kekristenan, uang itu adalah berkat daripada Tuhan, tapi jangan sampai uang itu yang mengendalikan kehidupan kita. Ada amin. Oke, kita lihat berikutnya ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Banyak orang ini kalau Alkitab ditulis satu terjemahan baru kali ya. Dulu kan kayaknya ada kamus kalau waktu saya muda, sekarang udah tua ya kayaknya. Itu ada kamus gaul lah, terus ada kamus apa gitu ya. Jadi bahasa ditulis lagi, dan mungkin sekarang perlu diperbaharui lagi kamusnya kali. Ini kalau dibilang orang akan menyombongkan diri, kan ada bahasanya sekarang, ada namanya flexing ya, memperlihatkan, menonjolkan. Wah, pokoknya kekayaannya dan segala macam. Orang akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah. Fitnah itu apa? Sederhana, berkata yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Gitu. Nah jangan sampai kita terjebak loh dalam hal ini. Jadi waktu kita ngobrol sama orang lain juga kita mesti hati-hati. Apakah yang kita sampaikan itu sebuah kebenaran, udah ada buktinya, atau asumsi diri kita yang apalagi dipengaruhi oleh emosi kita. Jadi malah ditambah-tambah gitu. Oke, mereka akan jadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua. Ini kalau dalam bahasa Inggris ada satu terjemahan dikatakan bukan hanya berontak terhadap orang tua, tapi mereka tidak akan peduli terhadap keluarganya sendiri. Gitu. Wah. Orang kan sekarang, udah banyak ya, apalagi kalau urusannya uang, urusannya tanah, itu udah lupa tuh, mau adik kakak, orang tua dengan anak, itu udah lupa tuh. Nah ini firman Tuhan loh, hati-hati. Kemudian
Mereka tidak tahu berterima kasih. Wah, dikasih ya, tidak tahu berterima kasih, satu hal yang kecil gitu. Kemudian tidak memperdulikan agama. Agama ya, kita kayaknya di sini di Amerika kalau ditanya tentang agama kayaknya ya mungkin bisa jadi ngapain ya agama. Bikin repot, bikin susah gitu. Nggak peduli lagi tentang yang namanya agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri. Jadi liar gitu. Kayaknya dikasih tahu nggak bisa, wah pokoknya dengan emosi, dengan pikiran semuanya itu tidak bisa dikekang gitu. Pokoknya dicurahkan aja, dicurahkan isi hatinya, dicurahkan emosinya semua. Kalau nggak bisa langsung sama orang, sekarang kita punya sosial media, dicurahkannya di situ. Dan saya lihat banyak orang mencurahkan isi hatinya tanpa sadar mereka menunjukkan siapa diri mereka sendiri, mempermalukan mereka sendiri loh. Karena ternyata bukan satu hal yang benar, bukan satu hal yang bagus. Gitu. Kemudian mereka garang, waduh serem banget ya. Banyak gak orang garang. Kalau di Indonesia sekarang saya juga gak ngerti tuh, kan ada yang namanya begal ya, pada tahu yang namanya begal ya. Begal itu pengen dapetin motor orang itu di sebelahnya pakai motor, itu main sabet aja loh. Jadi gak peduli, gak nanya dulu, gak ngomong dulu, main sabet, orangnya jatuh, motornya dibawa. Kan udah gak ada belas kasihan ya. Orang potong ayam aja mungkin pakai doa dulu gitu. Tapi ini bisa menyakiti orang tanpa ada belas kasihan. Garang, tidak suka yang baik, sukanya mengkhianat, tidak berpikir panjang. Nah, gak pikir panjang. Mau apa-apa pokoknya berdasarkan emosi aja, asal keluar aja. Saudara, saya mungkin mau ingatkan juga, jangan sampai kehidupan kita itu seringkali kita hanya memberikan reaksi. Tapi mari kita memberikan respon. Karena reaksi sama respon itu beda. Kalau reaksi itu ketika keinjek, nah langsung detik itu juga kita ngomong tuh, nah itu reaksi itu. Tapi kalau respon, kita pikir dulu, kita tenang dulu, tahan dulu. Gitu. Itu adalah respon. Jadi pikir dulu, jangan nggak berpikir panjang. Akhirnya jadi menyesal seumur hidup misalnya. Berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dari menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, saudara lihat nggak? Banyak orang memang menjalani ibadah, tapi memungkiri kekuatannya. Maksudnya apa? Oke beribadah, tapi kebenaran firman Tuhan itu tidak dilakukan, tidak dihidupi. Firman yang kuat, firman yang berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita, itu tidak kita hidupi. Pada akhirnya tidak ada perubahan yang nyata dari kehidupan kita di situ-situ saja mungkin, tapi orangnya rajin ke ibadah, rajin beribadah, tapi memungkiri kekuatannya. Tidak ada perubahan, bahkan tetap hidup di dalam kemarahan, tetap hidup dikuasai oleh dosa, dan lain sebagainya. So jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka, ayat yang ke-6, terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Ini contoh lebih detail lagi ya. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji, tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, saudara lihat, sini saya tadi baca, saya taruh di sini The Passion Translations ya. Ini bagus sekali karena cocok dengan budaya kita, mudah dimengerti. Dikatakan begini, but you need to be aware that in the final days, the culture of society will become extremely fierce and difficult for the people of God. Buat kita sebagai orang percaya, kita banyak mendapatkan tekanan nih dari kelompok-kelompok yang tidak setuju atau menentang agama atau lebih jelas lagi kekristenan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. So people will be self-centered lovers of themselves and then obsessed with money. They will boast of great things as they strut around in their arrogant pride. And mock, nih menjelek-jelekan gitu ya, mock all that is right. They will ignore their own families, they will be ungrateful and ungodly. So, saudara, dikatakan bahwa akan ada masa-masa sukar
dan akan ada orang-orang seperti ini, which is itu waktu itu ditulis oleh Paulus, tapi kita bisa lihat sekarang bukan ada lagi ya, banyak banget gitu, udah tersebar di mana-mana. Dan bahkan di dalam Matius 24 dikatakan begini, Matius 24 ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. So there will be such an increase of sin and lawlessness that those whose hearts once burned with passion for God and others will grow cold. So next slide boleh. Ini lebih sederhana, intinya bahwa ini akan ada banyak dosa di sekeliling kita. Dan orang melanggar hukum, orang nggak tahu hukum, orang tidak peduli terhadap hukum. Dan hati orang-orang di mana hati mereka ini pada satu titik, pada satu saat, mereka ini punya gairah kepada Tuhan. Mereka mengasihi Tuhan luar biasa. Mereka mengasihi orang luar biasa. Tetapi pada akhirnya kasih itu menjadi dingin. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada orang, atau ya kasih banyak orang yang sebelumnya semangat kepada Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, itu menjadi dingin. Kasih dari banyak orang yang mengasihi sesama manusia, tapi sekarang sudah jadi dingin kasihnya. Tidak ada kepedulian lagi, tidak ada ketertarikan lagi mungkin. Nah itu menjadi tanda-tanda bahwa memang kita hidup di hari-hari terakhir, in the last days. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian apa hubungannya dengan kita? Nah di sini saya kembali mau ajak, jangan sampai kita fokus kepada tanda-tanda nih. Oh iya benar pastor. Karena kalau kita ngobrolin, ini juga kalau dikasih contoh-contohnya banyak sekali nih. Banyak sekali. Kita jangan fokus hanya terhadap tanda-tanda dari hari-hari terakhir. Dan jangan kita habiskan waktu untuk bahas namanya yang the signs. Atau tanda-tanda dari hari-hari terakhir. Tapi mari saya mau ajak gereja Tuhan pada sore hari ini boleh fokus pada tujuan dari pernyataan yang disampaikan oleh Paulus. Bahwa saudara yang kasih Tuhan perhatikan bahwa Pentakosta itu adalah momen di mana Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang membawa kembali setiap orang kepada Tuhan, mengalami hubungan dengan Tuhan dan hidup dalam rencana Tuhan untuk tujuan Tuhan. Jadi pencurahan Roh Kudus itu terlepas dari banyaknya kekacauan, banyaknya dosa yang ada. Tuhan ini mau pulihkan gerejanya. Tuhan mau berikan Roh Kudusnya kepada gereja Tuhan, kepada setiap kita untuk tujuan Tuhan. Nah saudara yang kasih Tuhan, mari kita kembali kepada kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-8 tadi. Back to the book of Acts chapter 1 verse 6 to 8. Di depan ada ayat yang ke-8, saya akan bacakan kembali dari ayat yang ke-6 ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini karena saudara kalau diperhatikan ini murid-murid Tuhan nih ya orang-orang tanya ini maksudnya jadi Tuhan mau pulihkan enggak? Kalau Tuhan mau pulihkan kapan Tuhan? Dan gimana? Mereka tuh tanyanya sederhana seperti itu. Tapi Yesus menjawab seperti ini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. So again ya, Yesus bilang kalau tentang kapan, kamu gak usah khawatir, kamu gak usah tahu, gak usah sibuk itu cari tahu. Karena itu ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Nah ini ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah ingat, we are celebrating the outpouring of the Holy Spirit. What is the outpouring of the Holy Spirit means? It means that God will pour out His power upon His people. Oke ya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Roh Kudus turun dicurahkan pada kita itu artinya apa? Kita menerima kuasa. Oke, hari ini saya berdoa gereja Tuhan boleh bangkit, gereja Tuhan boleh sadar kembali. Waktu kita menerima Roh Kudus, kita menerima apa? Kuasa yang dari Tuhan. Oke, itu diberikan kepada setiap kita. So,
kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. But when the Holy Spirit has come upon you, you will receive power to testify about me with great effect to the people, Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth about my death and resurrection. Nah, saya mau ajak, seringkali kita baca firman Tuhan ini ada penggalan-penggalan. Jadi kalau kita baca kan kalimat kita kayak ada berhentinya gitu ya, ada penggalannya. Nah biasanya kita bacanya begini nih, when the Holy Spirit has come upon you, you will receive power. Oke, dalam beberapa terjemahan dikatakan juga seperti itu, kalau kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Oke ya. Tapi sebenarnya kalau kita boleh sambungkan, sebenarnya kuasa itu diberikan dengan sebuah tujuan. Saudara mengerti ya? Kuasa diberikan dengan tujuan. Dan ada satu quote, saya nggak tahu siapa yang bikin ya, dikatakan with power comes responsibility. Jadi dengan kuasa itu ada tanggung jawab gitu. Jadi Tuhan nggak kasih sekedar kasih kuasa, tapi kuasa itu diberikan dan ketika diberikan berarti ada tanggung jawab yang kita emban. Dalam hari ini Roh Kudus diberikan dan ketika diberikan kita menerima kuasa, tapi kuasa itu membawa sebuah tanggung jawab bagi kita sebagai yang menerima kuasa itu sendiri. So, maksudnya apa? Roh Kudus dijanjikan buat kita. Roh Kudus kemudian dicurahkan buat kita, buat gereja Tuhan. Dan Roh Kudus ini adalah sebuah tema utama gereja sebenarnya yang kita pelajari terus dan terus. Karena ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dan hari-hari ini yang menyertai kita itu adalah Roh Kudus. Betul ya? Roh Kudus Tuhan itu berada bersama dengan kita. Gereja tidak bisa lepas dari Roh Kudus. Ada yang katakan bahwa kalau dulu, zaman dulu itu gereja dia tidak bisa berjalan tanpa Roh Kudus. Tapi hari-hari ini banyak gereja bisa berjalan tanpa Roh Kudus asal punya program. Kalau dulu Roh Kudus lah programnya. Tuhan yang kasih program, Roh Kudus mau kemana, mau lakukan apa gitu. Nah saya berdoa kita bahkan gereja Tuhan, Rochester City Blessing, Boston City Blessing, kita perlu bergerak di dalam Roh Kudus Tuhan. Kita perlu menikmati kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu mengalami kembali apa yang menjadi isi hati Tuhan. Apa yang menjadi agenda Tuhan. Bukan hanya kita sekedar akhirnya bikin program, gereja berjalan dengan baik, tetapi sebenarnya apakah kita menggenapi tujuan dari kematian Yesus, atau dalam hal ini, hari ini kita belajar dari Roh Kudus itu dicurahkan. Nah kita kembali ke sini. But when the Holy Spirit has come upon you, you will receive power. What kind of power? What's the purpose of that power? It is the power to testify about me. Kata firman Tuhan seperti itu. Jadi kuasa yang seperti apa? Yaitu kuasa untuk menyatakan atau menyaksikan Yesus. Nah saudara, pencurahan Roh Kudus itu adalah titik penting yang menyambungkan sebenarnya pelayanan yang dilakukan oleh Yesus di muka bumi ini dan diteruskan kepada gereja Tuhan. Oke. You will receive power. Okay, thank God. And then power to do what? Well, in simple way, it is the power to tell the people about Him or about God. Tadi kita baca di dalam 2 Timotius ya. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, kemudian dalam kitab Matius, kita lihat bahwa ya ini kasih orang akan menjadi dingin. Dosa akan ada di mana-mana, ungodliness. Ungodliness tuh ya orang gak kenal Tuhan, orang gak tahu Tuhan. Itu orang jadi jahat, orang gak punya kasih. Umat Tuhan menjadi dingin, begitu. Gak ada gairah lagi, gak ada semangat lagi, passion yang kepada Tuhan. Passion to love people and to love God will grow cold, akan menjadi dingin seperti itu. Beribadah tapi ya tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan, mungkin menjadi rutinitas dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, the good news saya mau sampaikan bahwa ini sebenarnya mengingatkan buat kita. Mengingatkan buat kita bahwa hari ini saat kita merayakan pencurahan Roh Kudus,
Di tengah-tengah setiap masalah yang sedang kita hadapi, di tengah-tengah masa yang sukar yang mungkin kita hadapi pada hari-hari ini, di tengah-tengah segala kesulitan, ketidakpastian yang ada, Roh Kudus Tuhan itu akan dicurahkan kembali kepada gereja Tuhan. Dan Tuhan mau mencurahkannya again and again and again. Tuhan mau mencurahkannya lagi dan lagi dan lagi. Supaya kita terus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau sampaikan sedikit tentang urapan. Kita sebagai orang percaya, kita itu melayani dengan urapan dari Tuhan ya. Kalau kita tidak diperlengkapi dengan Roh Kudus, tanpa ada urapan Tuhan, pelayanan kita itu tidak ada apa-apanya. Ya mungkin yang main musik hanya sekedar bermain musik dan menjangkau kepada jiwa. Oh bagus ya musiknya, oh suaranya bagus ya, oh bandnya keren banget, nggak ada yang fals misalnya. Yang khotbahnya juga oh lucu ya, menarik, semangat gitu. Tapi tidak ada perubahan dalam setiap jemaat Tuhan yang membawa jemaat Tuhan kepada oke, saya mau berubah nih. Oh saya orang berdosa, Tuhan ampuni aku. Dan mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka mengalami berkat Tuhan. Itu tanpa pekerjaan Roh Kudus itu tidak akan terjadi itu. Dan urapan, kalau kita berjalan dalam urapan, jangan salah, urapan itu bisa turun loh. Seringkali orang pikir bahwa oh urapan ya sekali dikasih ya segitu. Jadi kalau saya punya gelas misalnya, anggapnya misalnya ini urapan yang diberikan penuh, saya haus, saya pakai, saya minum. Saya pakai. Ketika saya mendoakan orang, itu urapan keluar, mengalir lewat diri saya. Dalam setiap pelayanan kita, urapan Tuhan itu mengalir. Yesus ingat gak? Ketika dia berjalan, ada wanita yang sakit pendarahan, Yesus gak tahu loh. Tapi waktu dia sedang berjalan dan wanita itu menyentuh jubahnya, Yesus katakan bahwa siapa yang menyentuh jubahku? Karena ada sesuatu yang keluar daripadaku yang membawa kesembuhan kepada wanita itu. Jadi ada kuasa yang mengalir, ada urapan yang mengalir. Dan untuk itu penting buat setiap kita, saya mau encourage, ini mungkin tidak semua saudara berkhotbah di tempat ini. Atau tidak semua saudara melayani di pulpit atau di depan. Atau tidak semua yang melayani di yang kelihatan terutama gitu ya. Yang kayaknya waduh ini aduh Tuhan berdoa gitu. Tapi ketika engkau melayani Tuhan, engkau melayani dengan urapan Tuhan, dan kalau engkau tidak menjaga kondisi imanmu, kondisi kerohanianmu, engkau tidak cari Tuhan kembali, engkau tidak di-recharge kembali, engkau tidak membaca firman Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan, tidak bergantung kepada Tuhan, urapanmu itu akan turun dan lama-lama akan hilang. Pada akhirnya pelayananmu itu tidak akan menjamah banyak orang. Maksudnya kuasa Tuhan itu tidak mengalir karena habis. Maka dari itu kita perlu recharge istilahnya. Dari waktu ke waktu kita mesti kembali baca firman, kita mesti kembali, kita di-recharge kembali, diisi kembali, dicurahkan kembali. Nah, pencurahan Roh Kudus itu terjadi sebenarnya terus-menerus. Di mana kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dipenuhi, karena tadi kita keluar, kita mengeluarkan, mengalirkan. Dan waktu kita berhubungan dengan Tuhan, kita di-charge kembali, kita diisi kembali. Maka dari itu sebenarnya dari tahun ke tahun, ketika kita mengalami atau merayakan hari pencurahan Roh Kudus, ini adalah satu momen yang tepat di mana kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, penuhi aku kembali Tuhan, isi aku kembali Tuhan, aku mau haus kembali Tuhan, aku mau merasakan kembali Tuhan. Ya mungkin engkau adalah orang yang rohani, oke puji Tuhan bagus, tapi tetap miliki hati yang haus, Tuhan aku mau lebih lagi Tuhan, aku mau rasakan Engkau lebih lagi Tuhan, aku mau menangis kembali Tuhan, aku mau bergairah kembali Tuhan, aku mau mengalami, aku mau melayani Tuhan lebih lagi Tuhan. Itulah yang perlu menjadi doa kita saat kita boleh merayakan hari pencurahan Roh Kudus ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, saya terlalu percaya bahwa bukti dari orang yang menerima Roh Kudus, di dalam hatinya akan ada gairah untuk menyaksikan Yesus. Sekali lagi ya, saya sampaikan. Bukti dari orang yang menerima Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, di dalam hatinya akan ada gairah untuk menyaksikan Yesus. Karena di sini dibilang bahwa
When the Holy Spirit has come upon you, you will receive power to testify about me. Jadi kuasa yang ada dalam diri kita itu akan memampukan kita, membawa kita untuk kita menyaksikan Yesus kepada banyak orang. Gitu. Ini jelas nih, jadi satu kata yang berhubungan. You will not just to receive power to enjoy God's blessing, but it's specific the power to testify about Jesus himself to so many other people. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat bahwa amanat bagi gereja adalah untuk menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Tuhan tahu, untuk menjalankan amanat agung Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita mengemban amanat agung Tuhan, kita perlu sesuatu, yaitu yang namanya kuasa Tuhan. Maka dari itu, Tuhan memberikan kuasanya lewat Roh Kudusnya kepada setiap kita. Di mana pada hari-hari yang kita jalani bersama-sama, ini adalah kesempatan untuk menyaksikan Yesus. Saudara, ada banyak sebenarnya kuasa yang ditulis di dalam Alkitab ya. Dalam kita menyaksikan Tuhan, dalam kita menjalani kehidupan kita dengan setiap tantangan yang tidak bisa lepas dari hidup kita, kita perlu ingat ada kuasa Tuhan yang tersedia bagi kita. Ada amin. Dimanapun atau apapun yang kau alami, ada kuasa Tuhan yang tersedia bagimu untuk engkau bisa di dalam engkau menjalani masalahmu, Tuhan menyertai dan engkau sedang menyaksikan Tuhan sebenarnya. Maksudnya apa? Nah, what kind of power does God have for us? Kuasa yang seperti apa sih kalau dibilang yang Tuhan berikan untuk kita ya? Di sini kan bilang, the power to testify. Maksudnya apa? Ini bukan hanya the power that enable us to preach the gospel, for example. Bukan berarti kuasa yang hanya memampukan kita, oh tiba-tiba semuanya bisa berkhotbah nih. Gitu, bukan seperti itu. The power to testify itu ini untuk menyaksikan, untuk menjadi saksiku. Oke? Dan bagaimana kita menjadi saksi Tuhan, itu bisa lewat dengan banyak cara. Setiap kita punya kesempatan dan bahkan dalam kehidupan kita hari-hari ini dengan apa yang kita alami adalah kesempatan untuk menyaksikan Yesus. Saya mau ajak saudara boleh lihat seperti ini. Firman Tuhan janjikan banyak hal tentang atau sampaikan banyak hal tentang kuasa. God will give you the power to get wealth. Ada kuasa untuk mendapatkan kekayaan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Maksudnya apa? Dengan kita diberkati oleh kuasa yang daripada Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Betul? Kuasa. Ada kuasa dari Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk melawan iblis, untuk menengking iblis, to cast out demons. Itu kuasa dari Tuhan yang diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Jadi kalau ada iblis jangan takut ya. Jangankan sama iblis, lari harusnya. Jangan kita malam-malam mau ke kamar mandi aja takut. Bukan iblis yang takut, kita yang takut. Kita diberi kuasa to get wealth, power to get wealth, power to cast out demons, power to forgive. Kuasa, kemampuan untuk memaafkan. Memaafkan gampang enggak? Enggak gampang ya jujur ya, aduh. Ngerasain lah, saya enggak perlu kasih banyak hal, orangnya itu lagi, aduh. Tapi perlu kuasa Tuhan loh. Karena secara manusia jujur enggak bisa mengampuni itu. Karena mungkin terlalu sakit, terlalu pedih, terlalu dalam. Benar dan serius. Bagaimana kita bisa memampukan orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita. Kita perlu kuasa dari Tuhan. Kita perlu kemampuan yang daripada Tuhan. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita lewat pencurahan Roh Kudus. Kuasa untuk mengasihi orang, kemampuan untuk mengasihi. Again hampir sama, waduh mengasihi gak gampang. Mengasihi orang yang baik kepada kita gampang. Mengasihi orang yang tidak baik kepada kita, well perlu kekuatan Tuhan. Kuasa, kekuatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa bertahan, untuk kita bisa tetap berdiri, untuk kita bisa tetap setia di dalam setiap kesulitan yang ada sampai pada akhirnya. Itu perlu kekuatan dari Tuhan, benar enggak? Jadi saudara, kalau engkau sedang sakit, engkau membutuhkan kuasa Tuhan, engkau berdoa untuk itu,
Tuhan sembuhkan aku, Tuhan berikan kuasanya, Tuhan nyatakan terobosan, Tuhan nyatakan mujizat, di sanalah engkau sedang menyaksikan Kristus, betul ya? Ketika engkau menengking iblis misalnya, engkau pakai kuasa Tuhan, dan iblis keluar, di sanalah engkau menyaksikan Kristus. Engkau melayani orang, wah poses gitu ya, wah ditengking dalam nama Tuhan Yesus, waduh puji Tuhan ya, wah Tuhan kita Tuhan yang nyata, iblis takut kalah pergi loh. Gitu. Wah saya kayaknya udah lama nggak nengking iblis. Gitu. Kita emang program atau encounter di sini kan udah terakhir juga kapan gitu ya. Tapi waktu di Bandung itu tiap tahun ada yang namanya encounter. Orang diajak lahir baru, udah gitu orang diperlengkapi, kemudian kita doakan pencurahan Roh Kudus. Tapi udah gitu ya ditanya kalau ada mungkin apalagi di Indonesia ada kutuk atau ada apa yang diturunkan gitu ya, perkataan yang diturunkan dari orang tua udah diset bahwa anak ini nanti jadi apa karena orang tuanya punya ilmu diturunkan dan lain sebagainya, belum yang kepahitan dan sebagainya. Waduh itu jujur it's a fun moment sih untuk nengkingin iblis. Iya, buat kita I think kita mesti sadar siapa diri kita. Kita nggak perlu takut sebenarnya sama iblis. Harusnya iblis yang takut sama kita. Kalau dibilang iblis lari, ya yang lari ya berarti yang takut dong. Benar gak? Kita kan bisa bilang dalam nama Yesus keluar. Kamu gak keluar-keluar. Siapa kamu? Bisa ngobrol loh. Ntar ngomong saya itu orang dari kecil gini bisa tiba-tiba wah dipegangin 4 orang kan wah gitu. Keluar kamu dalam nama Tuhan Yesus, keluar loh. Karena ada kuasa Tuhan bukan karena kita. Gitu. Tapi itu ada diberikan kepada kita, bukan untuk sombong maksudnya ya. Tapi dalam arti Tuhan berikan kuasa itu. Nah waktu kita menengking iblis, iblis keluar again, kita menyaksikan Yesus, kuasa Tuhan itu nyata. Dan sebenarnya tidak perlu dalam hal-hal seperti itu, oke kita tidak banyak mengalami hal-hal yang sepertinya supranatural seperti itu ya. Nengking iblis lah atau yang sakit tiba-tiba mengalami mujizat, puji Tuhan kalau mengalami itu semua. Tapi bahkan ketika engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami kesulitan keuangan, engkau misalnya dipecat dari pekerjaan, di layoff, engkau mengalami kesulitan di dalam hubungan, di dalam keluarga, atau banyak hal kesulitan yang kau alami, tantangan yang kau alami, pergumulan yang kau alami, tapi engkau tetap setia kepada Tuhan, engkau tetap berdiri kepada Tuhan, engkau tetap berpegang kepada imanmu, teguh di dalam firman Tuhan, engkau sedang menyaksikan Yesus. Kepada orang lain kau bisa cerita, engkau tetap memiliki pengharapan bahwa saya tahu Tuhan saya tidak meninggalkan saya. Engkau menyaksikan Tuhan. Engkau tetap datang ke gereja, tetap setia, tetap taat, baca firman Tuhan, berdoa. Wah itu orang luar biasa ya, dia sakit, wah dia begini, dia begitu, tapi dia tetap loh imannya sama Tuhan. Dia enggak keluar dari firman Tuhan, dia tetap rajin beribadah, dia tetap baca firman Tuhan. Wah dia tetap setia kepada Tuhan, engkau menyaksikan Yesus dalam kehidupanmu. Maka dari itu, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power to testify. So that's the power that God gave us. Actually in every situation, any kind of condition that we are experiencing right now, remember that God has the Holy Spirit in store for you. Tuhan ini punya Roh Kudus yang siap untuk diberikan kepadamu kalau engkau boleh membuka hatimu. Dan lewat kehidupanmu sehari-hari, engkau menyaksikan Yesus. Atau bahkan kehidupanmu baik-baik, puji Tuhan, itu yang kita doakan. Enggak ada masalah seolah-olah kerjaan bagus, keluarga bagus, dalam arti ya keuangan bagus gitu ya. Udah oke, kayaknya kehidupan settle gitu, semuanya baik, puji Tuhan. Jangan cari-cari masalah juga. Tapi dengan engkau diberkati, engkau bisa memberkati banyak orang. Engkau bisa menyaksikan Yesus bagaimana Tuhan memberkatimu, menjaga kehidupanmu. Bagaimana Tuhan terlibat dalam kehidupanmu begitu luar biasa. Engkau kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan lewat berkat yang Tuhan berikan, kebaikan yang kau alami, engkau menyaksikan Yesus. Jadi saudara, dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami, sekali lagi, Tuhan mau kita sebagai gereja Tuhan untuk menyaksikan Yesus. Dan setiap hari adalah kesempatan untuk kita menyaksikan Yesus. Dan Tuhan tahu, untuk menyaksikan Yesus kita perlu kuasa Tuhan. Kita perlu hidup dalam kuasa Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang memampukan kita.
Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang melindungi. Dan pada akhirnya kehidupan kita ini menjadi saksi bagi banyak orang. Dalam lingkungan yang terdekat, mungkin orang suka bilang in Jerusalem, yang paling dekat di gereja Tuhan sendiri, kita bisa saling memberkati satu sama lain tempat ini. Atau mungkin keluar kemudian di Yudea, dalam komunitas masih banyak orang Kristen. Gitu. Masih banyak orang tapi lihat, oh dia mah emang rajin gereja, baca Alkitab, kalau di kerjaan gak pernah swearing misalnya, jujur, gak pernah cheating dan lain sebagainya. Atau mungkin udah ke Samaria. Samaria orang-orang yang lebih banyak tidak mengenal Tuhan. Di lingkungan-lingkungan, di pekerjaan di mana orang tahu engkau Kristen tapi mereka bukan kenal Tuhan tapi engkau menjadi berkat di sana. Dan bahkan sampai ke ujung bumi, kemana-mana engkau menyaksikan Yesus. So Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sore hari ini saya mau ajak kita boleh melihat kembali. Saat kita merayakan pencurahan Roh Kudus, ini adalah momen di mana Roh Kudus nih siap dicurahkan buat setiap kita. Tadi lagi penyembahan kayaknya memang Tuhan ingatkan sederhana. Well, hari ini mari jangan kamu istilahnya hanya merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Tapi hari ini Tuhan bilang buat saya pribadi, Roh Kudus itu tersedia untuk dicurahkan kepadamu. Dan Roh Kudus tersedia untuk dicurahkan kepada gereja Tuhan, kepada setiap Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya tahu kita membutuhkan kuasa Tuhan. Amin. Kita perlu kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena panggilan kita adalah untuk menyaksikan Kristus. Dan setiap langkah kaki kita itu adalah kesempatan untuk menyaksikan Yesus. Dan saya mau katakan Tuhan sedang memakai engkau. Meskipun hal yang paling engkau tidak suka yang sedang kau jalani hari-hari ini, itu adalah kesempatan untuk menyaksikan Yesus. Biarlah kita berserah kepada Tuhan. Waktu kita merayakan pencurahan Roh Kudus, biar kita tidak melewati Roh Kudus itu sendiri. Kita bukan hanya merayakan hari ini Pentakosta, tapi hari ini kita boleh mengalami Roh Kudus dalam hidup kita. Saya mau ajak kita boleh tundukkan kepala kita. Kita boleh arahkan hati kita kepada Tuhan. Dan biar kita boleh buka hati kita. Mari, siapa yang mau membuka hati dan menerima Roh Kudus? Siapa yang mau membuka hati dan berdoa kepada Tuhan? Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan ini aku Tuhan. Mungkin selama ini aku kering Tuhan. Selama ini aku dibutakan Tuhan. Selama ini aku, jujur aku salah jalan Tuhan. Selama ini aku seringkali meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi hari ini aku mau mengalami Roh Kudus Tuhan. Aku mau menerima kembali. Aku mau dipenuhi kembali. Aku mau diisi kembali Tuhan. Aku mau mengalami kembali kuasa yang daripada Tuhan. Kuasa yang menyembuhkan. Kuasa yang memulihkan. Kuasa yang boleh membangkitkan. Kuasa yang menjadikan baru kembali. Kuasa yang boleh membawa transformasi di dalam kehidupanku, di dalam pola pikir, di dalam rencanaku, di dalam banyak hal, setiap area dalam kehidupanku Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan. Sore hari ini biar Tuhan tidak melalukan jemaat Tuhan. Engkau tidak melalukan gereja Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau katakan kami haus Tuhan, kami lapar akan Engkau. Kami rindu akan Roh Kudus Tuhan. Jangan lalukan kami Tuhan. Jangan lalukan kami Tuhan. Ini umat-Mu Tuhan, ini gereja-Mu Tuhan. Biar Tuhan boleh pakai gereja Tuhan untuk menjadi saksi akan Kristus. Hamba-Mu berdoa, gereja Tuhan boleh diberkati berlipat kali ganda. Terobosan daripada Tuhan, mujizat daripada Tuhan boleh terjadi. Penyertaan Tuhan, pendampingan Tuhan. Bahkan di dalam masa berat-Mu, ini boleh merubah mungkin hal yang buruk yang iblis pakai untuk kerajaannya itu boleh diubahkan menjadi hal yang baru, menjadi hal yang baik bagi kerajaan Allah. Mari jemaat Tuhan, kau buka hatimu, kau arahkan hatimu kepada Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku Tuhan. Hatiku terbuka untuk Engkau Tuhan. Aku rindukan, aku nantikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, sore hari ini Roh Kudus tercurah, memenuhi hati setiap jemaat Tuhan. Membalut hati yang luka,
menguatkan setiap lutut yang lemah di dalam nama Tuhan Yesus. Menyegarkan kembali seperti aliran air yang baru, yang daripada Tuhan. Membasahi tanah yang kering, menyembuhkan hati yang luka, memberikan kekuatan, membukakan pikiran kami Tuhan. Membakar kembali roh kami, yang dingin boleh menyala-nyala kembali untuk Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi setiap orang. Lebih luar biasa lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tercurah saat ini Roh Kudus bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Biar gereja Tuhan boleh terus hidup di dalam api Tuhan. Api yang boleh terus menyala-nyala. Api yang boleh terus membakar hati kami. Yang membawa kami untuk terus berjalan. Untuk terus hidup. Untuk menyaksikan Tuhan. Untuk membawa kemuliaan bagi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Tapi pekerjaan Roh Kudus boleh terus dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Roh Kudus Tuhan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dimeteraikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita boleh sembah Tuhan ya. Kita naikkan pujian